Oke, ada beberapa kalau dikatakan kekhasan begitu ya, Prof ya. Kita kita di wilayah wilayah Sumatera Selatan ini kan ada sebagian besar adalah rawa begitu ya, rawa kemudian bergambut begitu ya. Nah, jadi beberapa studi kita itu kita arahkan pada kekhasan di dalam Hmm. aspek geografis ya, kekhasan di dalam aspek itu. Jadi di fakultas-fakultas pertanian begitu ya, beberapa kegiatan yang mendorong itu kita mengedepankan adalah lahan rawa kita, lahan gambut kita itu yang menjadi banyak yang yang eh, dari pihak luar begitu ya mencoba untuk memahami itu, mendalami itu biasanya tempatnya adalah di kita. Kemudian juga sejarah sejarah Sriwijaya begitu ya tidak terlepaskan pada Universitas Sriwijaya. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut mendokumentasikan 100 perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Dan menurut rencana, selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Taufik Marwa, SE MSc. Beliau adalah Rektor Universitas Sriwijaya Unsri, yang juga didampingi oleh Profesor Rujito Asuweknyo. Beliau adalah Wakil Rektor 1. Nah, apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat ya. Prof. Taufik lahir di Ogan Ilir, Sumsel 24 Desember 1968, menyelesaikan S1 Ekonomi di Universitas Sriwijaya juga, S2 di Universitas Syah Kuala, dan S3 di Unpad. Menjadi dosen Fakultas Ekonomi Unsri, pernah menjadi wakil rektor, bidang umum kepegawaian dan keuangan, dan saat ini menjadi rektor Universitas Sriwijaya. Nah, Prof. Taufik mungkin bisa bercerita sedikit secara singkat perjalanan karir dari awal sampai saat ini menjadi rektor. Silakan, Prof. Ya, makasih Pak Bambang. Jadi kalau disuruh bercerita begitu ya barangkali sangat-sangat panjang gitu. Saya singkat saja. Ya, Jadi saya masuk S1 Universitas Sriwijaya di jurusan Ekonomi Bangunan, Fakultas Ekonomi itu tahun 1987. Jadi 87 saya masuk, kemudian di semester 5 saya mendapatkan beasiswa tunjangan ikatan dinas yang di situ saya setelah selesai harus menjadi dosen di situ. Jadi perjalanan menjadi dosen itu sudah dirancang mulai di semester 5 di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Begitu selesai ijazah saya ditahan begitu, kemudian dimintakan untuk menyiapkan persyaratan-persyaratan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Jadi begitu selesai di tahun 92, 1992, saya
1 Maret 1993, jadi saya resmi menjadi CPNS waktu itu. Kemudian tidak lama setelah itu saya diarahkan oleh senior begitu untuk segera melanjutkan kuliah S2. Di 94 saya S2, kemudian selesai 96 akhir, 97 saya kembali lagi kuliah di S3 dan selesai di akhir 2001. Nah, jadi praktis saya belajar mengajar itu di tahun 2002. Nah, 2002 saya mulai belajar mengajar begitu, Pak Bambang. Kemudian di tahun 2008, nah, 2008 saya mendapatkan jabatan fungsional guru besar di 2008. Belum genap 40 tahun saya mendapatkan gelar guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Sebelum itu di 2008 tersebut saya juga sudah dipercaya menjadi ketua jurusan, Pak Bambang. Jadi mulai mengatur administrasi perguruan tinggi begitu ya di 2008 itu. Kemudian di 2010 belum selesai jurusan. Kebenaran pas saya ketua jurusan tersebut yang pertama mendapatkan akreditasi A jurusan di Fakultas Ekonomi itu ada jurusan yang saya pimpin gitu ya, ekonomi bangunan, akreditasi A. Kemudian di 2010 saya diminta untuk jadi wakil dekan 1 Pak Bambang Fakultas Ekonomi 2010. Kemudian setelah itu di 2014 saya diminta menjadi dekan dan sampai 2020. Jadi 2 periode saya menjadi dekan. Kemudian 2020 saya diminta untuk membantu Pak Rektor menjadi wakil rektor 2. Kemudian per September 2023 yang lalu saya diamanati untuk menjadi rektor Universitas Sriwijaya. Jadi seperti itu kira-kira perjalanan saya sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, dan pada saat ini sebagai rektor Universitas Sriwijaya periode tahun 2023-2027, seperti itu Pak Bambang. Ya. Welcome to Indonesia, a charming archipelago that astounds everyone. Come study with us at the top university in Indonesia, Universitas Negeri Semarang. There are 9 faculties and 74 study programs are ready and waiting for you. Let's study together, shaping the brightest future. We offer you scholarships to make studying with us convenient for you. Realizing your dream, achieving your goal. UNES, you in? Baik, Prof. Taufik mulai kuliah di Unsri sampai sekarang menjadi rektor, perjalanan yang cukup panjang. Mungkin Bapak bisa bercerita tentang sejarah Unsri secara singkat dan sampai perjuangan dan usaha sehingga bisa menjadi mendapat akreditasi unggul saat ini. Silakan, Bro. Oke, jadi Unsri termasuk perguruan tinggi yang usianya begitu cukup tua karena berdiri di tahun 1960 gitu ya resminya 1960. Kemudian di tahun 2012 ya, status 2009 Universitas Sriwijaya berstatus sebagai PTN BLU ya, PTN BLU, dan kita mengikuti akreditasi
dari Ban PT untuk perguruan tinggi itu awalnya itu di 2000, kita dapat B awalnya Pak Bambang, jadi tidak langsung A begitu ya, dapat B dulu di tahun 2012. 2011. Kemudian ikut lagi 5 tahun selanjutnya ya di 2016 ya, kita mendapatkan akreditasi A ya. Kemudian kita memperbaiki seluruh aspek begitu ya. Pada saat itu saya belum sebagai belum meningkat ke tingkat perguruan tinggi ya, saya mendorongnya melalui dari fakultas begitu ya. Di tahun 2021 ya, kita dari A kita mendapatkan unggul. Jadi 2021 kita melalui ISK, pihak ISK. Jadi kita pada saat itu kita kan sudah A nih, nah, tapi kita belum unggul tuh. Tapi melalui ISK penyesuaian ke unggul itu, dari akhir unggul itu di tahun 2021. Seperti itu gambaran tentang perjalanan Universitas Wijaya, mulai dari universitas yang berstatus satker, kemudian universitas yang akreditasi pada waktu itu belum terakreditasi, kemudian kita beralih status pengelolaan dari satker menjadi BRU di tahun 2009. Di saat itu juga kita mendaftarkan diri untuk diakreditasi oleh Ban PT ya. Kemudian kita memperoleh akreditasi B ya, di 2011 kita memperoleh akreditasi A, kemudian di 2021 kita berstatus akreditasi unggul. Seperti itu Pak Bambang. Baik, Universitas Wijaya luar biasa. Selain mendapat akreditasi unggul, juga sekarang menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, PTNBH. Nah, mungkin bisa dijelaskan, artinya apa saja yang sudah dilakukan sehingga mendapatkan posisi seperti itu, dan setelah itu tercapai, apa yang yang bisa dilakukan dan apa yang diprogramkan ke depan. Oke, baik. Jadi perjalanan panjang ini Pak Bambang dari status BLU di tahun 2009 dan kita beralih status menjadi PTNBH per 14 Agustus tahun 2024. Nah, kita layaknya sebuah perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang diamanai oleh pemerintah untuk lebih otonomi ya di dalam mengelola perguruan tinggi dan mengelola juga aspek keuangannya, maka banyak hal yang memang dipersyaratkan oleh kementerian begitu ya untuk dipenuhi begitu ya, tidak hanya layanan akademik saja tapi juga yang lainnya terkait dengan sarana dan prasarana, kemudian juga pada sumber daya manusianya, dan banyak aspek yang menjadi penilaian di dalam perubahan status dari BLU menjadi PTNBH. Alhamdulillah kita di tahun 2022 kita mengusulkan untuk dokumen-dokumennya. Awalnya kita sama dengan yang awal-awal kemarin, dokumennya itu dalam bentuk tercetak Pak Bambang, tapi kemudian ada aturan yang berubah begitu, dokumennya melalui secara online. Jadi semua data begitu, jadi kita menjadi perguruan tinggi yang
pertama begitu ya untuk menggunakan sistem yang baru di dalam pengusulan PTNBH. Jadi ya, prosesnya mulai dari Maret 19 sampai dengan eh, Maret 2022. Maret 2022 kita mulai dengan proses, kemudian di bulan Maret itu juga kita mendapat pendampingan dari Dikti begitu ya. Kemudian juga kita melakukan studi banding ke beberapa PTNBH, di antaranya ada yang sudah cukup lama begitu ya. Sebagai contoh misalnya kita ke Airlangga, kemudian juga ke ada yang belum terlalu lama misalnya ke Brawijaya, kemudian juga ada yang baru saja misalnya berstatus PTNBH kita coba kunjungi untuk belajar itu tentang pengelolaan dan lain sebagainya. Alhamdulillah sebenarnya prosesnya tidak terlalu lama kalau penilaiannya Pak Bambang. Jadi kita dinyatakan kita submit untuk dokumen PTNBH itu submitnya sudah finalnya itu di bulan di tahun itu juga, karena kita waktu itu ditarget begitu ya, ditarget di tahun itu juga. Jadi kita submit itu awalnya, kemudian dinyatakan memenuhi persyaratan lolos untuk penilaian beberapa item gitu ya. Kemudian yang relatif lama itu adalah pada proses, sepertinya proses di di draft ininya rancangan peraturan pemerintahnya. Kenapa? Karena memang di situ melibatkan 5 kementerian untuk melakukan itu ya, mulai dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kemudian Kemenpan untuk SDM-nya, kemudian Kementerian Keuangan, Kemenkumham, kemudian juga Kemenko ya. Nah, ini jadi banyak kementerian itu, dan kita dimintakan kepastian bahwa Universitas Sriwijaya itu sudah siap begitu ya. Nah, karena itu cukup memakan waktu yang lama begitu ya, beberapa kali ini mengadakan rapat-rapat yang intensif gitu ya, sehingga alhamdulillah sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu sebenarnya sudah beres semua sebenarnya, tapi kita menunggu alhamdulillah penantian kurang lebih sejak awal kita itu 2,5 tahun ya. Alhamdulillah SK peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2024 tentang PTNBH Universitas Sriwijaya itu ditandatangani oleh Pak Presiden, dan resmilah sejak itu Universitas Sriwijaya menjadi PTNBH. Seperti itu Pak Bambang, perjalanan panjang mulai ya mempersiapkan dokumen dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Bambang. Ya. Posisi akreditasi unggul dan PTNBH, masa bakti Prof. Taufik masih sampai 2027. 2027. Apa saja yang mau dilakukan Prof ke depan? Ya, sesuai dengan PTNBH begitu ya. PTNBH itu adalah kita diberikan otonomi yang lebih luas di dalam pengelolaan akademik dan juga pengelolaan keuangan seperti itu. Nah, dan saya kebetulan di dalam proses penyiapan PTNBH, dan juga di saat itu juga di akhir-akhir jabatan dari rektor sebelumnya Pak Bambang. Jadi saya relatif bisa memasukkan program-program yang sesuai dengan tuntutan PTNBH di dalam program-program kerja saya waktu saya pencalonan rektor kemarin Pak Bambang. Jadi ini selaras begitu ya. Nah, beberapa program yang saya tawarkan, dan ini memang merupakan tuntutan daripada PTNBH begitu. Antaranya adalah bahwa kita
memprogramkan begitu ya. Ada 6 program unggulan yang ini sebenarnya apa ya sangat apa dituntut di dalam apa di dalam PTNBH ini. Yang pertama adalah terkait dengan apa pengelolaan universitas. Jadi good university governance ini dikedepankan, ini menjadi apa satu dari 6 program unggulan saya. Pertama adalah di dalamnya ada transparansi, akuntabilitas, responsibility, kemudian independensi dan fairness. Ini yang memastikan bahwa terselenggaranya transformasi tata kelola Universitas Sriwijaya dari Badan Layanan Umum ya PTN BLU menjadi Universitas Negeri Otonom yang PTNBH. Nah, ini alhamdulillah di awal-awal jabatan saya ini sudah terlaksana. Nah, tapi di dalamnya kan itu dituntut adanya transparansi, akuntabilitas, kemudian responsibility, kemudian independensi, kemudian fairness. Ini juga menjadi tugas selanjutnya gitu ya, untuk memastikan bahwa tata kelola Universitas Sriwijaya yang semakin transparan, yang semakin apa akuntabel dan seterusnya ini menjadi tugas selanjutnya. Ini akan dan juga sudah saya terjemahkan di dalam program-program dan kegiatan-kegiatan mulai dari jangka pendek, kemudian jangka menengah dan jangka panjang ya. Nah, ini kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemudian balik yang awal. Oke, jadi kemudian tuntutan untuk internasionalisasi, demikian juga kemudian apa namanya peningkatan kualitas program studi, kemudian juga diversifikasi. Nah, ini juga penting, ini nyawanya di PTNBH, yaitu diversifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan. Nah, ini akan tetapi memang didorong intensifikasi dan diversifikasi ini adalah sekali lagi tidak untuk memberatkan dari aspek mahasiswa. Jadi memang kita didorong, saya juga mendorong agar terjadi diversifikasi sumber pendapatan begitu ya di luar UKT seperti itu Pak Bambang. Jadi setelah 5 program ini harapannya adalah terjadinya kesejahteraan untuk warga Universitas Sriwijaya. Jadi ini 6 program unggulan saya di masa kepemimpinan saya 2023-2027 ini. Nah, dari sini juga ini adalah program unggulannya, kemudian sudah saya turunkan dengan beberapa program-program dan kegiatan-kegiatan yang sudah disusun untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Seperti itu secara ringkas Bang terkait dengan program-program dan juga posisi Universitas Sriwijaya yang sekarang sebagai PTNBH. Seperti itu Pak Bambang. Baik, Prof, mungkin masyarakat ingin tahu isinya Universitas Sriwijaya itu kalau dilihat dari student body, fakultas, program studi, mungkin keberadaan dosen, alumni dan sebagainya, mungkin bisa diceritakan. Oke, jadi untuk jumlah mahasiswa Pak Bambang lumayan besar jumlah mahasiswa kita ya. Terdaftar lebih dari 36.000 mahasiswa ya, mulai dari diploma ya sampai dengan program pasca S3. Jadi jumlahnya 36.000 lebih. Kemudian program ada 10 fakultas ya, 10 fakultas, kemudian ada 1 program pasca sarjana ya. Kemudian jumlah program studinya ada 116 program studi. Jadi 116 program studi.
Untuk yang diploma dan S1-nya sebanyak 61 program studi, kemudian sisanya itu ada program studi profesi, kemudian spesialis, dan S2 dan S3. Jadi itu ada 116 prodi, kemudian jumlah dosennya ada lebih dari 1.100, tepatnya 1.129 dosen, kemudian untuk karyawannya ada 1.241 karyawan administrasi. Jadi itu gambaran tentang UPTA Sriwijaya. Jadi mahasiswanya 36.000 lebih, kemudian dosennya ada sebanyak 1.129, tendiknya ada sebanyak 1.241, dan program studi yang ada di Universitas Sriwijaya itu sebanyak 116 program studi, ya. Alhamdulillah sebagian besar program studi yang ada di Universitas Sriwijaya persentasenya sudah lebih dari karena persyaratan kemarin prodi berakreditasi A dan unggul itu harus lebih dari 60%. Alhamdulillah kita sudah lebih dari itu, dan sebagian besar awal yang sekarang ini yang beberapa program studi yang kita cobakan untuk akreditasi nasional dan internasional. Jadi alhamdulillah semakin ke depan begitu ya, akreditasi yang ada di prodi-prodi yang ada di Universitas Sriwijaya itu semakin baik. Jadi kita berharap tidak hanya terakreditasi secara nasional, ada beberapa program studi juga sudah kita dorong untuk terakreditasi secara internasional. Seperti itu Pak Bambang. Baik. Kalau per tahun mahasiswa baru yang diterima sampai berapa, Prof? Kita kisarannya adalah ke total ya Bambang ya, untuk mulai dari D3 sampai S3 itu kurang lebih 9.000 mahasiswa. Jadi per tahun yang keluarnya pun kurang lebih seperti itu. Jadi per tahun masuk 9.000, keluarnya pun kira-kira seperti itu 9.000-an. Ya. Baik, Prof. Nah, sekarang kalau yang menjadi kekhasan Universitas Sriwijaya ini apa, Prof? Yang membedakan dari perguruan-perguruan tinggi yang lain? Oke, ada beberapa kalau dikatakan kekhasan begitu ya, Prof ya. Kita di wilayah Sumatera Selatan ini kan ada sebagian besar adalah rawa begitu ya, rawa, kemudian bergambut begitu ya. Nah, jadi beberapa studi kita itu kita arahkan pada kekhasan di dalam aspek geografis ya, kekhasan di dalam aspek itu. Jadi di fakultas-fakultas pertanian begitu ya, beberapa kegiatan yang mendorong itu kita mengedepankan adalah lahan rawa kita, lahan gambut kita, itu yang menjadi banyak yang dari pihak luar begitu ya, mencoba untuk memahami itu, mendalami itu. Biasanya tempatnya adalah di kita. Kemudian juga sejarah Sriwijaya begitu ya, tidak terlepaskan pada Universitas Sriwijaya. Jadi aspek-aspek sejarah, prodi sejarah yang ada di kita juga itu menjadi kalau kita mengatakan ya itu yang biasanya yang pihak luar itu pengen tahu tentang itu. Nah, untuk aspek lainnya kita di Fakultas Kedokteran, termasuk Fakultas Kedokteran yang tertua begitu yang ada di Indonesia, kita juga tetap menjaga kualitasnya. Selain yang prodi-prodi konvensional yang rasanya tidak kalah dibandingkan prodi-prodi lain yang ada di Indonesia. Sebagai contoh misalnya prodi atau bidang ilmu kimia. Ya, kimia di dalam rankingan secara nasional dan internasional, kita itu kalau kimia itu peringkat berapa ini Pak W1. Oke, kalau kimia itu bahkan kita peringkat 1 di Indonesia itu datanya ya, untuk berdasarkan SIMAKU itu ternyata kimia kita. Oke, ini gambaran bisa dilihat di ini ya,
di tayangan itu, Pak Bambang. Iya, Jadi Prof. Ya. untuk kimia itu ternyata kita untuk di Indonesia itu peringkat 1 gitu ya. Kemudian beberapa yang lumayan bagus juga apa di bidang matematik misalnya kita peringkat 6 gitu ya. Kedokteran misalnya medesinnya 9 begitu ya. Farmakologi ada di peringkat 10 di Indonesia. Nah, energi kemudian 12. Seperti itu ini Pak Bambang. Jadi Ya. secara pengakuan secara nasional dan internasional juga alhamdulillah semakin baik terhadap Universitas Sriwijaya. Ya. Seperti itu Pak Bambang. Baik, Prof. Sekarang cerita tentang alumni. Mungkin bisa diceritakan bagaimana kiprah para alumni di masyarakat, di pemerintahan. Mungkin ada nama-nama yang cukup dikenal sebagai alumni Unsri. Ya, ya. Alhamdulillah Pak alumni kita sangat berperan di dalam apa mendorong kemajuan Universitas Sriwijaya. Di dalam penilaian akreditasi pun biasanya kita dimintakan untuk menghadirkan para alumni yang bisa dari aspek ininya ya akademiknya mereka bisa berkontribusi terhadap pengembangan akademik, demikian juga dari aspek non akademik begitu ya. Nah, jadi alhamdulillah cerminan unggulnya Universitas Sriwijaya begitu ya, unggulnya program studi itu adalah berkat dukungan dari dan kontribusi dari para alumni Pak Bambang seperti itu. Jadi tidak terlepaskan bahwa berhasilnya unggul Universitas Sriwijaya, berhasil unggulnya program studi itu adalah salah satunya adalah indikatornya adalah sumbangsi daripada alumni di dalam pengembangan akademik dan non akademik, itu tidak bisa dipungkiri. Nah, kemudian kalau dimintakan nama-nama sebenarnya yang sudah sukses di level nasional, misalnya internasional pun begitu ya, alhamdulillah ada yang bisa saya sebutkan Pak Bambang. Contoh misalnya ada duta besar kita begitu ya, beberapa ini ada yang pernah kemarin di Austria, itu duta besarnya berasal dari alumni ekonomi bangunan Fakultas Ekonomi. Ada juga duta besar sekarang yang ada di kalau Piala Asia kemarin di Qatar ya, di Qatar itu duta besarnya itu juga alumni dari kebenaran sejurusan dengan saya, ekonomi bangunan juga, Fakultas Ekonomi, duta besarnya di Qatar sekarang gitu ya. Yang di BUMN misalnya Pak Bambang, ada Direktur Utama Bank Mandiri Kebenaran, alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Pak Bambang, kemudian beberapa dirjen anggaran yang sekarang menjadi dirjen bea cukai itu adalah alumni Fakultas Ekonomi. Saya lebih banyak menyebutkan Fakultas Ekonomi ya karena itu yang saya mengenalnya dirjen bea cukai yang sekarang ini itu adalah alumni Fakultas Ekonomi. Kemudian Dirut Mandiri dari Fakultas Hukum, Dirut Mandiri, kemudian salah satu direktur di Mandiri juga itu dari akuntansi. Juga yang di lembaga yang BPK misalnya Pak Bambang, Bu Ismayatun gitu ya. Kalau itu adalah teknik kimia Unsri, wakilnya juga Pak Hendra Susanto itu teknik sipilnya Unsri. Alhamdulillah Ketua KY juga Komisi Yudisial Prof. Amzulian itu dari Fakultas Hukum angkatan 84 gitu ya. Nah, alhamdulillah ya, lumayan banyak Pak Bambang yang sudah sukses, dan berkat dukungan mereka juga kita bisa maju, bisa mudah-mudahan bisa terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan kita pada para mahasiswa. Seperti itu Pak Bambang. Ini.
Baik. Prof Mm, Taufik, Ya, terakhir, mungkin ada persiapan atau program khusus yang dilakukan di Unsri mm, berkaitan dengan penyiapan SDM nasional ke depan, karena kita punya mimpi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pasti ini tulang punggungnya adalah SDM-SDM yang bisa menjawab tantangan pada saat itu. ya, Apa yang ya. Jadi dirancanakan di Unsri? ya, intinya bahwa Ya, proses di pendidikan tinggi itu adalah menyiapkan alumni-alumni yang berkualitas di bidangnya. Itu sudah pasti, Pak Bambang. Jadi untuk menyiapkan yang berkualitas itu kita akan selalu mengupdate kurikulum dan lain sebagainya. Jadi kita siapkan bahwa SDM yang berkualitas, dan di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus menyiapkan moralitas. Jadi dua aspek itu, Pak Bambang. Di mana-mana pastilah kita akan mendorong kualitas kualitas lulusan kita, dan juga eh, mendorong juga moralitas yang baik. Kita tidak mau menghasilkan alumni-alumni yang berkualitas dari aspek keilmuannya saja ya, tanpa memiliki moralitas yang baik, ya. Suatu organisasi, suatu bangsa begitu ya tidak akan bisa maju cuma dengan bermodalkan kualitas keilmuannya saja tanpa memiliki moralitas. Jadi kedua hal itu kita coba seimbangkan sehingga yang memiliki kualitas dan juga moralitas, seperti itu Pak Bambang. Jadi aspek moralitas juga kita berikan begitu ya. Dan polanya adalah dengan memberikan pendidikan atau kita bekali dengan soft skill yang kaitannya dengan eh, yang membekali mereka sehingga mereka memiliki moralitas yang baik. Seperti itu Pak Bambang, barangkali Pak Bambang. Baik, Prof. Kalau boleh tambah sedikit, kalau mengenai kompetensi, tadi kualitas kompetensi, saya Mhm, kira semua sudah tahu, tapi mempersiapkan yang mempunyai moralitas yang mhm. ideal itu Ya, pasti menarik. Nah, ya, maksudnya di Unsri apa yang dilakukan untuk mempersiapkan ini, Prof? ya. Sebagai contoh ini eh, kita kan tetap memberlakukan mata kuliah wajib universitas. Di dalamnya sebagai contoh misalnya kita tetap mempertahankan mata kuliah agama, mata kuliah Pancasila, mata kuliah kewarganegaraan. Nah, tapi muatannya itu sudah kita sesuaikan. Kita tidak belajar teori-teori lagi, Pak Bambang. Ya. Kita gagasan dari rektor sebelum saya, Prof. Anies, beliau seorang Hafiz Al-Quran, begitu untuk aspek yang agama Islam saya Ya, contohkan, Prof. ya, Ini Pak Bambang ya. Kita membangun, kita sebut dengan gedung karakter begitu. Gedung karakter itu hmm, sebuah masjid yang di dalamnya begitu ya bisa untuk membekali, ini khusus untuk yang ini ya, yang beragama Islam, yang Muslim Pak Bambang saya contohkan ya ini. ya, Jadi ya, di sana kita tidak mengajari lagi mahasiswanya begitu ya menghafal ini rukun iman dengan rukun Islam segala macam, tidak. Kita langsung bawa mereka ke ke gedung karakter kita sebut itu ya. Di dalam itu di masjid itu mereka sekaligus praktek begitu Pak Bambang. Jadi ya. perkuliahannya kita polanya seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan bekal ini begitu sehingga mereka memang benar-benar melekat begitu dan langsung mempraktekkan bagaimana cara cara apa eh, bersilaturahmi dengan sesama teman begitu ya, bertemu dengan dosen, dengan yang lainnya, sehingga benar-benar seperti itu sebagai contoh begitu ya. Kemudian juga untuk mata kuliah yang tadi yang menjadi mata kuliah wajib, kita tetap tempatkan dia jadi satu pengembangan karakter, namanya mata kuliah pengembangan karakter ya Prof ya. Nah, itu mata kuliah itu, tapi muatannya coba kita sesuaikan, dan mudah-mudahan ini bisa membekali mahasiswa tadi, sekali lagi dia memiliki moralitas yang baik seperti itu. Ini Pak Bapak. Baik.
Luar biasa. Ya. Terima kasih sekali Profesor Dr. Taufik Marwah SMSI, Rektor Universitas Sriwijaya, Unsri, Ya. yang didampingi oleh Pak Profesor Rujito Aswekyo, Wakil Rektor. Satu, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan juga memberi semangat khususnya pada Sekuritas Akademika Unsri. Dan sekali lagi selamat sudah mencapai posisi sebagai PTN BH. Sekali lagi sukses, Prof. Ya, amin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi